Shalom, selamat pagi sahabat rehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi 21 Januari 2022. Sebelum masuk dalam pembacaan dan renungan hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, kami naikkan pujian dan syukur kami ke hadirat-Mu. Kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memasuki hari yang baru ini. Untuk memulai hari ini Tuhan, biarlah kami mengisinya terlebih dahulu dengan membaca firman-Mu. Bimbing dan berkati kami Tuhan. Biar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat kami mengerti dan menjadi pegangan hidup kami dalam melewati hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Berpikir begitu rupa. Umpamandalan Pak Tangaran. Hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang yang hidupnya hancur dan tidak terkendali lagi oleh karena cara berpikirnya sempit ataupun negatif. Dalam suratnya, Rasul Paulus menasihatkan agar setiap orang yang telah beroleh kemurahan dari Allah, yakni telah dibenarkan dan telah ditebus, agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan? Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri. Setiap orang tentunya pernah terjebak dalam kondisi terlalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari kemampuan yang dimilikinya. Mau ini, mau itu. Manusia seakan tidak pernah punya rasa puas. Manusia selalu berpikir kalau bisa akan mendapatkan semuanya. Namun ketika tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan,
maka hal itu kemungkinan besar akan membuatnya kecewa dan bisa saja sampai ke tingkat depresi atau stres. Jika hal itu terjadi, maka akan mempengaruhi keadaan atau kondisi dari anggota tubuh, bahkan organ tubuh lainnya. Berpikirlah begitu rupa, itulah yang harus kita lakukan. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita talenta atau kemampuan agar kita saling melengkapi. Berpikirlah untuk kebaikan bersama, sebab kita hidup tidak sendiri. Menata cara berpikir itu sangatlah penting, sebab dengan demikian kita pun akan dimampukan untuk dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah sebagai tanda ibadah kita yang sejati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Allah atas anugerah dan waktu yang Engkau berikan kepada kami. Melalui renungan yang kami dengar pada pagi hari ini, Bapa, Kau ajarkan kami untuk berpikir sesuai dengan kapasitas yang kami miliki. Jangan biarkan kami ya Tuhan jatuh dalam pencobaan oleh karena pikiran-pikiran kami yang jauh lebih batas kemampuan kami. Terima kasih Bapa di sorga, bimbing kami terus dalam menjalankan kehidupan kami ke depan. Menata masa depan keluarga kami, berikan kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami, berikan kemampuan kepada kami untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami, agar melalui keberadaan kami orang tuanya, anak-anak kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang ini, yang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kau lindungi Tuhan mereka dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini, agar mereka bisa melakukannya dan melaksanakannya dengan penuh sukacita, dan semuanya itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Untuk jemaat yang sedang sakit, Kau jamah dan sembuhkan mereka. Untuk jemaat yang dalam keadaan kedukaan, Kau hibur dan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Pak Pendeta Sabara. Berkati pelayan rohaninya di jemaat kami ini Tuhan, sehingga melalui keberadaannya, iman kerohanian kami boleh semakin bertumbuh dan kuat. Juga berkati keluarga, istri dan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, dari pejabat yang paling rendah sampai ke presiden. Kau berikan mereka kebajikan dan kebijakan sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Dan apapun yang mereka tetapkan, semuanya untuk kebaikan seluruh warga negara kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan dan seru sembahyang kami. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sahabat rehat renungan pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.